Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Surya Gemilang. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 0513918847. Saya akan mengerjakan tugas praktik algoritma dan pemrograman. Di tugas satu ini kita diberi tugas untuk menjelaskan di mana algoritma dan dunia pemrograman komputer dan sejarah Java dan pengembangan sampai saat ini dengan bahasa pemrograman Java minimal 2 software. Lalu soal nomor 2, buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode dengan kasus berikut pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta, B jika golongan B gaji 6.500.000, C jika golongan C gaji 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok, dan seterusnya ya. Lalu inputan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan yang dikeluarkan nanti adalah gaji golongan dan plus gaji lembur. Untuk soal pertama yang menjelaskan tentang algoritma dan dunia pemrograman. Algoritma merupakan usaha untuk memproses sebuah data yang untuk menyelesaikan sebuah masalah yang menggunakan urutan operasi tersusun secara logis, sistematis, dan menghasilkan sebuah output. Berikut pendapat beberapa ahli. Jadi algoritma ini tidak hanya dipakai di pemrograman komputer, tetapi juga dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di dunia nyata, seperti adanya buku resep makanan, pedoman pemakaian mesin, dan yang lainnya, untuk memberikan panduan dalam menggunakan maupun menyelesaikan sesuatu. Berikut dengan karakteristiknya, lalu dengan penulisannya, bisa dapat berubah naratif atau kalimat deskriptif, pseudocode, dan flowchart. Dengan manfaatnya sebagai berikut, di mana manfaatnya dia akan memudahkan program yang kompleks dan rumit dapat dipahami melalui sebuah algoritma, yang dimana algoritma ini akan menjelaskan proses dari pemrogram tersebut. Lalu sejarahnya, awalnya pseudocode muncul tahun pada 1949 untuk mengganti mesin yang rumit. Setelah itu muncul bahasa-bahasa lainnya. Lalu untuk keterkaitannya, pemrograman adalah kumpulan dari instruksi atau perintah yang diterima oleh komputer untuk menyelesaikan tugas dengan menggunakan bahasa. Sedangkan algoritma yang merupakan sekumpulan beberapa aturan dalam menyelesaikan tugas dapat dipakai oleh komputer untuk menyelesaikan pemrograman. Maka algoritma ini dia akan memakai 3 faktor dalam membuat program, yaitu input, proses, dan output. Ketika pengguna menggunakan masukkan input, maka sistem akan memprosesnya lalu menghasilkan sebuah output. Berikut dengan 5 sumber. Lalu yang nomor B, di mana kita akan diminta untuk menjelaskan sejarah Java pertama kali dikembangkan di tahun 1990 oleh James Gosling dari Sun Microsystems, seorang insinyur yang waktu itu diminta untuk membuat sebuah program untuk mengendalikan perangkat elektronik di rumah tangga. Namun dia merasa kurang cocok, lalu dia mengembangkan bahasanya sendiri, yaitu Code. Yang itu berasal dari dia melihat dari jendela luar, di kantornya ada pohon Code. Lalu setelah itu pihak Sun merubah nama Code dan jadi Java, yang berasal dari kopi Java Coffee. Lalu untuk perkembangannya dari tahun 1991 sampai tahun 2023, di mana terjadi banyak sekali perkembangan, dan pada tahun 2015 sampai 2016 Java menjadi bahasa pemrograman nomor 1 dan dijalankan pada 15 perangkat. Nah, untuk karakteristik Java-nya lebih simpel, berbasis objek, bisa menggunakan distributor computing, lalu bersifat secure, dapat dieksekusi dimanapun,
dan desainnya yang bisa menyesuaikan di lingkungan yang berubah-ubah. Untuk program yang memakai bahasa Java, di mana di sini ada salah satu program yaitu seperti Firewall, framework Java seperti framework Spring, Struts, dan Faces. Contoh aplikasi lainnya seperti Spotify, Netflix, LinkedIn, Minecraft, Instagram, OpenCV, dan lainnya. Berikut dengan sumbernya. Kedua, yang keempat, algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode dalam kasus yang di awal, di mana flowchartnya kita memulainya atau inisiasi, di mana ini di sini akan ada input pekerja A, B, C atau C dengan jam lemburnya. Jika golongan A, maka dia gaji pokoknya 5 juta, jika golongan B dia gaji pokoknya 6.500.000, jika C dia akan 9,5 juta. Lalu kita di sini akan menghitung jumlah lemburnya. Jika lembur 1 jam sekian, gaji pokok dikali 30%, jika 2 jam gaji pokok dikali 32%, dan seterusnya. Dan jika sudah ditentukan, maka akan menjadi proses penghitungan total penghasilan, yaitu gaji pokok dari golongannya ditambah gaji lembur. Setelah itu, setelah diproses komputer, maka komputer akan menampilkan output berupa total penghasilan. Lalu selesai. Untuk pseudocode-nya seperti berikut. Input golongan terlebih dahulu, lalu fungsi if untuk mengecek golongan karyawannya jika gaji pokok sekian seperti di flowchart, lalu function if untuk mengecek jumlah jam lembur sama seperti di flowchart. Jika 1 jam maka gaji pokok di 30%, dan seterusnya. Untuk perhitungannya, total penghasilan gaji pokok ditambah gaji lembur, dan print total penghasilan, outputnya adalah total penghasilan. Berikut untuk kodenya yang sudah saya buat, di mana di sini saya menginput library UD scanner untuk men-scan input yang kita masukkan nanti di terminal. Lalu ada fungsi big decimal, di mana fungsinya untuk desimal dengan angka yang banyak untuk kasus-kasus tertentu. Di sini fungsi untuk baca scan, lalu input golongan karyawan, nanti A, B, atau C, masukkannya A, B, atau C, terus untuk total jam lemburnya sekian. Terus ini inisiasi awal dari gaji pokoknya dulu, kita menggunakan double karena untuk menampung desimal. Terus perhitungan gaji pokok menurut golongan karyawan sekian A, B, C. Jika salah input, nanti dia akan menutup input dan mereturn dari posisi awal nanti, dari posisi awal. Lalu untuk gaji lemburnya juga sama, sekian. Kalau salah menginputkan, nanti dia akan menutup inputan dan mereturn seperti semula. Lalu double total penghasilan gaji pokok dan gaji lembur sama. Lalu mencetak total penghasilan sistem outprint, total penghasilannya diterima, terus plus new desimal. Total penghasilan itu untuk mengakomodasi desimal yang nilainya banyak. Di sini kita coba, misal golongannya C, lalu lemburnya misal 6 jam, maka akan didapat nilai 13.110.000. Lanjut, misal kondisinya golongannya A dengan lembur 1 jam, maka dia akan menerima 6.500.000. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya, mohon koreksi dan bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.